Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Aba Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan para sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah dengan dipertemukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada anna man shalla al-isha fi jama'atin kana fi dhimmati llahi hatta yusbiha wa man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmati llahi hatta yumsi. Wa qala alaihi salatu wassalam fala yatlubannakum Allah fala yatlubannakum Allah fi shay'in min dhimmati. Wa qad balagana anna al-hajjaj ma'a jawrihi wa dhulmihi wa ta'addihi li hududillah kana yas'alu kulla man yu'ta bi naharan hal sallaita subha fi jama'atin fa in qala na'am khalla sabilahu makhafatan ay yatlubahu Allahu bi syai'in min dhimmatihi ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala hatta yusbiha, sampai datangnya waktu subuh. Wa man shalla subha, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala hatta yumsi, hingga masuknya waktu sore. Kembali di malam hari ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip hadis-hadis tentang keutamaan fadilahnya sholat isya berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Sebagaimana malam hari ini beliau mengutip satu hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, ya, mudah-mudahan kita
habis ini bisa takdir untuk sholat berjamaah, maka orang tersebut dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Kalau minggu kemarin Al-Habib Abdullah, beliau mengutip satu hadis, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah sama dengan separuh malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia semalaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu keistimewaan, salah satu keagungan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menjaga sholat isya atau sholat subuh secara berjamaah. Kenapa keutamaannya sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh berbeda dengan keutamanya sholat jamaah zuhur, dengan keutamanya sholat jamaah asar, ataupun dengan keutamaan sholat berjamaah maghrib? Karena dikatakan ala ajru biqadri ta'ab, pahala, nilai yang Allah berikan kepada hambanya dari perbuatan kebaikan itu tergantung kepayahannya. Minta maaf lah, kita sholat subuh, bangun subuh itu enak apa nggak enak? Jelas sekali nggak nyaman ya, apalagi kalau tidurnya di atas jam 1. Untuk bangkit dari tidur, untuk bangun dari tidur itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena dalam diri kita ini ada memang musuh-musuh kita yang Allah selipkan terhadap diri kita sebagai ujian terhadap diri kita. Di antaranya yaitu hawa nafsu kita. Kemudian hawa nafsu ini bersekutu, ditunggangi oleh iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Syarat agar seseorang ini mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada perjuangan. Siapapun yang tidak ada perjuangan, selalu nyerah dengan nafsunya, selalu nyerah dengan iblis, maka tidak bakal dia nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus mujahadah. Al-Habib Abdullah, penyusun kitab ini, diriwayatkan beliau itu mujahadah, belum mendapatkan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun. Kita kadang-kadang 1 minggu sudah nuntut kepada Allah agar ibadah kita terasa nikmat. Al-Habib Abdullah ini beribadah kepada Allah dengan usaha yang maksimal. Seluruh kemalasan ia lawan, godaan ia lawan. Setelah 20 tahun beliau mengatakan, saat ini aku mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mujahadanya di waktu malam beliau tidak tidur. Dan supaya mengusir rasa ngantuk, beliau membaca Quran. Beliau naik di satu bangunan yang sudah tua di kota Irak. Setiap malam beliau naik ke atas tersebut dengan berdiri membaca Al-Quran. Kadang-kadang dengan memakai kaki satu. Kenapa? Seandainya tertidur atau ngantuk, otomatis langsung jatuh. Sultan Aulia langsung jatuh. Nah, ini mujahadah yang mereka laksanakan untuk bisa menyampaikan diri kepada Allah agar ibadah yang dikerjakan terasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakalan kita akan merasakan nikmatnya ibadah kalau tidak ada usaha semaksimal mungkin
untuk mengalahkan atau mendudukkan hawa nafsu kita. Sebab hawa nafsu ini tidak pernah kompromi dengan orang ibadah. Tidak ada ceritanya, tidak ada kisahnya hawa nafsu ini kompromi dengan orang yang beribadah kepada Allah. Hawa nafsu ini komprominya ketika orang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah kepada Allah nggak ada kompromi. Makanya dikatakan hawa nafsu ini a'da aduwika nafsukal lati baina janbik. Hawa nafsumu ini, kata Nabi Muhammad, itu musuh terbesarmu yang berada di antara kedua tulang igamu. Yang mana hawa nafsu ini memang diselipkan oleh Allah, ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian terhadap diri kita. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah dengan usaha maksimal untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak mampu dan tidak berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita, jangan harap kita bakal lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun kita tidak pernah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita, paling enggak kita dengan membaca Ratibul Haddad berkat daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan kelak di yaumil kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Wa man shalla subha fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh secara jamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala sampai sore. Jadi siapapun yang salat Isya berjamaah dan salat subuh secara berjamaah, maka dia selalu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang yang berbuat buruk kepada orang yang telah sholat Isya berjamaah atau kepada orang yang sudah sholat subuh berjamaah, kelak di yaumil kiamat bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "Fala yatlubannakumullahu fi syai' fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmati." Awas, hati-hati kata Nabi Muhammad. Jangan sampai kalian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin kita sudah berbuat buruk kepada orang yang sudah sholat berjamaah di waktu subuh atau di waktu Isya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh raja yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Beliau ini terkenal seorang yang zalim, raja yang zalim, raja yang melampaui batas di dalam melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj ini seorang raja yang ahli maksiat, sering mengeksekusi, membunuh rakyatnya. Kadang-kadang orang yang bandel tidak nurut terhadap Hajjaj bin Yusuf ini dibawa ke Hajjaj bin Yusuf, kemudian oleh Hajjaj bin Yusuf dibunuh. Banyak sekali dia ini membunuh rakyatnya atau bawahnya. Suatu ketika, cuma Hajjaj bin Yusuf ini hebatnya, anehnya, apabila ada orang dibawa oleh prajuritnya menghadap kepadanya, mau dia berbuat zalim atau lainnya, ditanya, kata Hajjaj, "Hal shalaita subha fi jama'atin?" Wahai fulan, wahai rakyatku, apakah kamu sholat subuh berjamaah? Ini hebatnya Hajjaj. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia melampaui batas, berbuat maksiat kepada Allah, akan tapi Raja Hajjaj ini ketika hendak mengeksekusi
atau berbuat zalim atau membunuh rakyatnya, ditanya dulu, hal shallaita subha fi jama'atin, wahai rakyatku, apakah kamu sholat subuh berjamaah? Fa in qala, maka jikalau dia mengatakan na'am, ya wahai raja, aku tadi pagi sholat subuh secara berjamaah, maka Hajjaj mengatakan khallasa bilahu, kalau gitu tinggalkan. Hajjaj bin Yusuf seorang raja yang zalim, seorang raja yang melampaui batas, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarang membunuh seseorang. Ditanya dulu, apakah kamu sholat subuh berjamaah? Kalau dia mengatakan na'am, khallasa bilahu, ya sudah, tinggalkan, keluar. Tapi kalau lah tidak, langsung dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini keistimewaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, utamanya terhadap umat Nabi Muhammad, tentang fadilahnya atau utamanya sholat subuh berjamaah ataupun sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah, memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin.